Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, pada video-video terdahulu kita sudah sebutkan dan rincikan tingkatan-tingkatan Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran. Pada kesempatan hari ini, kita akan sebutkan dalil dari sunnah tentang rincian Islam, iman, dan ihsan tersebut. وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال. Adapun dalil dari sunnah Nabi adalah hadis Jibril yang terkenal dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, di mana dia bercerita, بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ketika suatu hari kami sedang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muncullah seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak ada bekas sapar dari tubuhnya, tetapi tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Lelaki itu duduk di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembari menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam cerita intinya atau percakapan Nabi SAW dengan Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan, kita lihat terlebih dahulu syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, telah berlalu pembahasan seputar Islam, iman, dan ihsan, rukun-rukun ketiganya beserta dalilnya dari Al-Quran. Selanjutnya, penulis akan membawakan dalil yang ketiga tentang tingkatan Islam tersebut dari sunnah Nabi SAW, yaitu hadis Jibril yang panjang. Beberapa hal terkait hadis Jibril yang baru saja dibacakan. Pertama, para sahabat sering berkumpul bersama Nabi SAW di dalam masjid dalam rangka menimba ilmu agama, mendengarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa apabila kita sering berkumpul-kumpul dengan sebagian orang selama apa yang kita dapatkan dari kumpul-kumpul ini berupa pahala atau ilmu. Adapun yang dikerjakan sebagian orang, mereka hanya berkumpul tanpa pahala, tanpa ilmu, dan hanya sekedar menghabiskan waktu. Kedua, lelaki asing yang diceritakan dalam perkumpulan Nabi dan sahabat dalam hadis tersebut, dia adalah jelmaan Jibril alaihi salam. Jibril datang tidak dalam bentuk malaikat, karena kalau datang dalam bentuk malaikat, tentu tidak dapat dilihat oleh manusia karena malaikat adalah makhluk yang tidak kasat mata. Ketiga, Jibril alaihissalam datang dalam kondisi yang mengherankan. Karena, kata para sahabat, terutama yang meriwayatkan hadis ini, wujud Jibril ini bukan seperti orang setempat. Kalau dia orang setempat, tentu kami kenal. Tapi dia juga bukan seperti musafir. Karena kalau orang musafir, biasanya kelihatan di gurun pasir. Apalagi di zaman dahulu, yang perjalanannya menggunakan hewan. Biasanya akan terlihat dari fisik berupa tubuh, wajah, pakaian yang mungkin kotor. Tetapi lelaki yang merupakan jemaah Jibril ini tidak dikenal, tidak juga dilihat seperti seorang musafir, ya, sehingga datangnya dalam kondisi yang cukup mengherankan. Keempat, Jibril alaihi salam meletakkan tangannya di atas paha Nabi SAW. Ada penggalan hadis yang dibacakan tadi, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi.
dia meletakkan kedua tangannya atau meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Pahanya siapa? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan pahanya si laki-laki ini, dan ada yang mengatakan pahanya alias paha Nabi. Dan pendapat yang dikuatkan Syekh Shalih bin Fauzan di sini adalah pahanya Nabi. Dan memang ini lebih kuat nampaknya secara logika, karena bila yang dimaksud di sini tangannya diletakkan di atas pahanya sendiri, saya kira tidak terlalu penting bagi orang-orang di sekitar untuk menggambarkan posisi seperti ini. Ya, sesuatu yang biasa. Tapi ketika tangannya diletakkan di atas pahanya Nabi, maka ini sesuatu yang mengherankan dan sangat penting untuk digambarkan bagi orang-orang yang melihat kejadian tersebut. Maka wallahu alam, apabila ada yang bertanya, Jibril ini meletakkan tangannya di atas paha siapa? Maka yang lebih kuat adalah pahanya Nabi SAW. Kita lanjutkan ceritanya. Wa qala, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qal fa'akhbirni 'anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qal sadaqta. Qal fa'akhbirni 'anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Qal mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qal fa akhbirni 'an amaratiha. Qal an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a asya' yatatawwaruna fil bunyan. Qal thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia pun berkata, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Lelaki itu mengatakan, engkau benar. Umar berkata, kami pun terkejut karena orang itu. Dia yang bertanya, namun dia juga yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan aku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkannya, para rasul yang diutusnya, hari akhir, dan beriman dengan adanya takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan walaupun engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lalu dia pun berkata lagi, kabarkan kepadaku waktu terjadinya hari kiamat. Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, di antara tandanya adalah
jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, miskin dan penggembala kambing, saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Lelaki tersebut kemudian pergi. Aku pun terdiam sebentar, hingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya tadi?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau berkata, "Dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian." Kata Syekh Shalih bin Fauzan, dalam hadis tersebut, Jibril memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya, yaitu Muhammad, bukan dengan sebutan Rasulullah. Mungkin maksudnya adalah agar para sahabat mengira Jibril yang datang ini adalah seorang badui saja. Yang memang ada kebiasaan orang badui itu kurang pas dalam memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memanggil langsung dengan namanya. Dan perkataan wahai Muhammad bukan dengan wahai Rasulullah, ini akan menambah keheranan para sahabat terhadap jelmaan Jibril tersebut. Berikutnya, Jibril dalam cerita tersebut bertanya tentang makna Islam, iman, dan ihsan. Sedangkan Nabi SAW tidak mendetailkan dengan sebuah definisi panjang, melainkan Nabi hanya sekedar menjelaskan dengan rukun-rukun ketiganya secara singkat dan padat, agar mudah dipahami dan diingat orang lain yang mendengar jawaban Nabi ini. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi sebagai seorang guru. Apabila kita ditanya dengan sebuah pertanyaan, maka kita bisa saja menjawabnya dengan ringkas, padat, dan mudah dipahami, baik oleh yang bertanya maupun yang mendengarkan jawabannya. Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan, siapa yang ragu tentang datangnya hari kiamat berarti dia telah kafir. Kalau dia mengatakan dirinya Islam, maka orang ini sejatinya murtad dari Islam. Selanjutnya, Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan, ketika ditanya tentang waktu terjadinya hari kiamat, maka Nabi SAW mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tak tahu, Jibril tidak tahu. Itu dikarenakan memang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala semata, berdasarkan firman Allah, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul, katakanlah, innama 'ilmuha 'inda Rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia semata. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Yang kelima, Nabi SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, akan tetapi Allah memberitahukan kepada beliau tanda-tanda terjadinya. Disebutkan di sini, tanda-tanda kiamat ada yang besar, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan tanda-tanda kiamat besar ini akan terjadi secara berkesinambungan dengan datangnya hari kiamat besar itu sendiri. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil disebutkan dalam hadis Jibril yang kita baca tadi. Di antaranya adalah budak melahirkan tuannya. Dan kalau ada yang bertanya, apa maksudnya budak melahirkan tuannya? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah banyaknya persetubuhan antara seorang tuan dengan budaknya, sehingga budaknya ini melahirkan anak perempuan yang merdeka dan justru menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Ada juga yang mengatakan makna budak melahirkan tuannya adalah banyaknya kedurhakaan anak perempuan kepada ibunya, sehingga ibunya dijadikan seperti budaknya. Tanda-tanda kiamat yang lain adalah orang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, maksudnya dalam miskin, dan penggembala kambing saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Artinya orang-orang fakir miskin berlomba-lomba untuk mengejar dunia
supaya bisa kaya dan punya istana. Dan tanda-tanda seperti ini sudah terjadi dan merupakan realita di zaman kita. Selanjutnya kata Syekh Shalih bin Fauzan, di antara metode yang bagus dalam sebuah pembelajaran adalah metode tanya jawab. Yang banyak kita lakukan adalah metode monolog. Seorang guru menjelaskan, murid mendengarkan. Ya. Ada juga metode yang lain yang dilakukan oleh Jibril dan Nabi ini, yaitu metode tanya jawab. Ada yang tanya dan ada yang menjawab. Sedangkan orang-orang di sekitarnya cukup mendengarkan pertanyaan dan jawaban. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, metode seperti ini juga metode yang perlu ditempuh oleh seorang guru khususnya, dikarenakan metode seperti ini akan lebih memudahkan dan memusatkan perhatian orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka akan lebih fokus untuk mendengarkan apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Faedah yang lain kata Syekh Shalih bin Fauzan, jika seseorang ditanya tentang suatu ilmu dan dia tidak mengetahui jawabannya, maka hendaklah dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka ditanya oleh Nabi, tahukah kalian siapa laki-laki yang barusan datang ini? Ya, ditanya tentang jelmaan Jibril. Dalam hadis tadi, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kita pun harus sama seperti itu. Bila kita ditanya tentang masalah agama, lalu kita tidak tahu, maka yang benar adalah berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Atau minimal katakan saya belum tahu. Selanjutnya, kata Syekh Shalih bin Fauzan, tidak boleh seseorang sembrono dalam menjawab pertanyaan masalah agama. Imam Malik saja ketika ditanya tentang 40 masalah agama, beliau hanya mampu menjawab 6 darinya dan hanya mengatakan la adri, saya tidak tahu untuk menjawab sisanya. Sampai-sampai yang berkata, gimana Anda ini? Katanya Imam Darul Hijrah, ya, imamnya Madinah. Dari 40-an pertanyaan yang dijawab hanya 6. Ya. Tetapi Imam Malik lebih memilih untuk menjawab dengan perkataan la adri, saya tidak tahu. Dikarenakan ini masalah agama, masalah berat. Yang kalau kita mengarang jawabannya atau sembrono dalam menjawabnya, justru bisa mendapatkan dosa bagi orang yang melakukannya. Demikian pula Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang hari kiamat dan beliau belum mendapatkan wahyu tentang kapan datangnya hari kiamat, dan memang beliau tidak diberitahukan oleh Allah, maka beliau mengatakan mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karenanya orang yang selain Nabi SAW paling tidak bukan selevel Imam Malik lah, lebih pantas untuk menjawab saya tidak tahu dan berkata saya tidak tahu, saya belum tahu, lantas berusaha untuk mencari tahu dengan cara bertanya kepada orang yang lebih tahu atau dengan cara membuka-buka kitab-kitab para ulama, manakala pertanyaan yang ditanyakan kepadanya adalah sesuatu yang dia memang belum tahu. Adapun sembarang memberikan jawaban adalah perkara yang berbahaya karena termasuk adab yang jelek kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, seorang penuntut ilmu juga harus memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Jibril alaihissalam memperlihatkan posisi duduk bersama Nabi SAW ketika hendak bertanya. Maksudnya gini teman-teman, kita kalau menuntut ilmu, maka lihat bagaimana kita duduk. Bagaimana posisi kita duduk. Ya, seperti duduk di dekat majelis, merapat ke arah guru, tidak bersandar-sandar, tidak juga membiasakan diri untuk duduk di tempat yang jauh, atau bahkan di luar dari area tempat kita menuntut ilmu. Ya, ini diantara yang dimaksud oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Teman-teman yang dirahmati Allah, di bagian akhir video ini kita akan ringkaskan beberapa pelajaran penting. Pertama, Islam, iman, dan ihsan beserta rukun-rukun ketiganya kita bisa dapatkan dari dalil Al-Quran maupun hadis. Adapun dari hadis,
Di antara dalilnya adalah hadis Jibril yang baru saja kita baca, yang menceritakan tentang percakapan dan tanya jawab antara Jibril dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril datang dalam wujud seorang laki-laki. Akan tetapi yang mengherankan, dia seperti bukan orang setempat karena tidak ada yang mengenalnya, tetapi juga tidak nampak seperti musafir karena tidak nampak pada baju dan fisiknya. Para sahabat sering berkumpul bersama Nabi SAW untuk menimba ilmu. Maka hendaklah kalau kita mau berkumpul sama teman-teman, berkumpul dalam rangka sesuatu yang bisa mendatangkan ilmu dan pahala. Laki-laki asing yang diceritakan di dalam hadis Jibril adalah Jibril itu sendiri, tetapi dia datang dalam wujud manusia supaya bisa dilihat oleh para sahabat. Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Ini pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat para ulama tentang posisi tangan Jibril di atas pahanya siapa. Jibril memanggil Nabi SAW dengan nama, bukan dengan sebutan Rasulullah, supaya para sahabat mengira laki-laki jelmaan Jibril ini adalah Badui. Di antara metode yang penting dan bermanfaat untuk dilakukan seorang guru adalah dengan metode tanya jawab, supaya lebih ringkas, lebih padat dan mudah dipahami oleh yang mendengar dan yang bertanya. Siapa yang ragu tentang hari kiamat, maka dia kafir. Nabi SAW pun tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Begitu pula Jibril. Maka kita pun ketika ditanya, maka kita katakan Allah saja yang mengetahuinya. Meskipun tidak diketahui kapan terjadinya kiamat, tetapi kita diberitahukan oleh Allah melalui Rasulnya tentang tanda-tandanya. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan ada tanda-tanda kecil seperti budak melahirkan tuan dan orang-orang miskin berlomba-lomba untuk menjadi kaya dan punya istana. Bila ada yang bertanya, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuan? Jawabannya ada dua penafsiran, yaitu banyaknya tuan yang bersetubuh dengan budaknya, sehingga anak perempuannya lahir dalam keadaan merdeka dan menjadi tuan bagi ibunya. Makna yang lain adalah banyaknya kedurhakaan anak perempuan kepada ibu, sehingga ibu seperti budak anak perempuan. Jika ditanya tentang suatu ilmu dan kita tidak mengetahuinya, maka jawablah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tidak boleh seseorang sembrono dalam menjawab pertanyaan, karena Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya menjawab 6. Sisanya dijawab dengan la adri atau saya tidak tahu. Nabi ketika ditanya oleh Jibril kapan datangnya hari kiamat, maka beliau hanya menjawab yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Oleh karenanya, siapa yang tidak mengetahui jawaban suatu pertanyaan tentang agama, wajib baginya untuk mengatakan saya belum tahu, saya akan mencoba untuk mencari tahu, dan tidak boleh menjawab dengan sembrono, dikarenakan hal ini merupakan dosa karena merupakan adab yang jelek kepada Allah Ta'ala. Terakhir, seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan posisi dan letak dia duduk dari majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.